Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Menteri BUMN Rini Sumarno mengelak memberikan keterangan terkait isu penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang menyatakan dirinya mendapat rekaman pembicaraan tentang adanya salah satu Menteri Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. Yang kemudian disusul dengan pernyataan anggota fraksi PDIP DPR, Masinton Pasaribu, yang memberikan beberapa petunjuk menteri penghina Presiden Joko Widodo tersebut, diantaranya Menteri Bidang Ekonomi, bukan dari parpol, dan perempuan, seolah mengarah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno. Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengelak untuk memberikan keterangan terkait isu yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, sebaiknya ditanyakan langsung kepada pembuat pernyataan tersebut, karena dirinya tidak merasa menghina Presiden Jokowi. Ya, kalau ada pertanyaan, ada pernyataan dari Pak Cahyo, harap tanya kepada Bapak Cahyo, jangan tanya kepada saya. Saya tidak membuat pernyataan, tidak ada tanggapan, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Saat ditemui, usai rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Rini pun enggan memberikan keterangan apapun terkait isu penghinaan kepada Presiden yang ditudingkan kepada dirinya. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mensinyalir adanya seorang menteri yang menghina Presiden. Cahyo meminta kepada para menteri negara hendaknya untuk menghormati Presiden Joko Widodo. Mendagri Cahyokumolo sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya salah seorang menteri yang dianggap kerap mengecilkan Presiden Jokowi. Ditemui seusai rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan penanganan konflik sosial, ia menyatakan bahwa kritik dan saran terhadap Presiden harus disampaikan secara fair dan terbuka serta tidak menghina. Orang boleh menyampaikan kritik, saran, tapi yang fair, yang terbuka, jangan menghina, jangan dari pihak partai. Selain itu, menanggapi isu reshuffle kabinet, Cahyokumolo menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada para menteri untuk tidak terpengaruh dengan isu reshuffle dan terus bekerja. Karena reshuffle kabinet sebagai hak prerogatif Presiden, akan melihat laporan rutin setiap menteri sebagai bahan pertimbangan. Ismail Doni Adityo, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Menanggapi terkait isu reshuffle kabinet, Menteri BUMN Rini Sumarno bersikap dingin. Rini menyerahkan perkara perombakan kabinet sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Sejak beberapa bulan terakhir, isu reshuffle kabinet santer terdengar menerpa beberapa menteri di Kabinet Indonesia Hebat, salah satunya ialah Menteri BUMN Rini Sumarno. Isu ini semakin kuat setelah tudingan sebagai menteri yang menghina Presiden mengarah kepadanya. Menanggapi hal tersebut, Rini mengaku siap diganti karena keputusan tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebagai orang yang telah ditunjuk Presiden sebagai menteri, Rini merasa sangat bersyukur telah diberi kepercayaan sehingga ia pasrah akan keputusan apapun yang diambil Presiden kelak. Ia pun mengaku belum memikirkan apapun terkait reshuffle kabinet. Tim TV-mu memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, revisi Undang-Undang KPK cenderung kontradiktif. Revisi Undang-Undang ini dianggap melemahkan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Revisi Undang-Undang KPK yang akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dinilai cenderung kontradiktif. Sebab jika dicermati, hasil revisi tersebut justru melemahkan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap terduga kasus korupsi. Johan Budi Sabto Prabowo, selaku pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, jika tujuan revisi tersebut untuk memperkuat KPK, seharusnya yang direvisi bukan mereduksi kewenangan KPK, misalnya dalam hal penyadapan dan penuntutan. Sejauh ini, KPK hanya sekedar dimintai pendapat oleh DPR dan pemerintah terkait revisi yang akan dilakukan.
Johan Budi pun meneruskan, agar tercipta sinkronisasi dalam revisi Undang-Undang KPK, DPR seharusnya menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baru bicara soal revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua, kalau revisi dimaksudkan untuk memperkuat KPK, seharusnya yang direvisi itu bukan soal mereduksi kewenangan KPK gitu. Misalnya penyadapan, penuntutan. Katanya penuntutan mau dikembalikan ke kejaksaan. Nah itu apakah itu memperkuat? Saya tanya. Itu maksudnya. Johan Budi pun tidak menyatakan persetujuannya atas revisi Undang-Undang KPK tersebut, sebab ia menyadari bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan domain tersebut ada pada DPR dan pemerintah. Noviani Nuraini, Mukni Fauzi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, dana bantuan partai politik dan ormas akan dirasionalkan dengan payung hukum yang telah disiapkan. Dana partai politik harus menunggu pembahasan dari Menteri Keuangan dan juga DPR RI. Bantuan dana parpol yang diajukan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dibatalkan setelah ia didesak oleh sejumlah pihak. Laporan untuk dana partai politik selama 10 tahun tidak ada perubahan. Kemudian banyak bantuan kepada ormas baik pusat maupun daerah berhenti, sehingga akan dirasionalkan dengan baik dan disiapkan payung hukumnya. Bagi partai politik harus menunggu bagaimana pembahasan dengan Menteri Keuangan dan DPR. Mendagri fokus melihat infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Cahyo meluruskan, bagi dana parpol yang rutin ada, harus tetap diperhatikan Kemendagri. Kemudian banyak bantuan-bantuan kepada ormas yang baik pusat maupun daerah itu berhenti. Buat cacat veteran, buat organisasi keagamaan, organisasi pendidikan yang sebesar kira. Ini mau kita rasionalkan dengan baik. Payung hukumnya kita siapkan dengan baik. Rencana untuk memberikan tambahan anggaran kepada organisasi masyarakat dipilih berdasarkan kegiatannya yang memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat. Misalnya ormas di bidang pendidikan seperti PKK dan ormas keagamaan tertentu. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TV-mu akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pegawai negeri sipil atau PNS dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik. Aset negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghimbau kepada pegawai negeri sipil untuk tidak menggunakan mobil dinasnya untuk kepentingan pribadi. Hal itu termasuk menggunakan mobil dinas untuk mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri 2015 nanti. Johan Budi selaku pelaksana tugas Wakil Ketua KPK mengatakan, seharusnya pejabat negara bisa menjadi contoh bahwa fasilitas negara tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sebab kendaraan dinas adalah aset negara. Dalam kesempatan yang sama, Johan Budi pun mengkritik Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Yudi Krisnandi yang sebelumnya memberi izin kepada para pegawai negeri sipil atau PNS menggunakan kendaraan dinas saat Idul Fitri 2015. Ya itu tergantung kebijakan yang bersangkutan ya. KPK menghimbau ya, di tengah-tengah situasi seperti ini seharusnya pejabat negara itu justru menjadi contoh, menjadi teladan bahwa fasilitas negara tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun Johan Budi pun melanjutkan, KPK tidak berwenang untuk melarang. Sebab kebijakan yang dikeluarkan merupakan domain dari kementerian, sedangkan KPK hanya bisa menghimbau untuk menghindarkan para pejabat dari setiap penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Noviani Nuraini, Mukni Fauzi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Komnas HAM memastikan akan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan terdahulu.
Penegasan ini disampaikan saat rapat koordinasi sosialisasi kebijakan penanganan konflik sosial di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Kekerasan atau konflik sosial banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Oleh karenanya, melalui MOU antara Menteri Dalam Negeri dan Komnas HAM ini diharapkan kekerasan sosial tersebut dapat tertangani dengan baik. Bahkan, dalam kesempatan ini juga Komnas memastikan akan menangani kasus HAM yang terdahulu. Menurut Nurholis, Ketua Komnas HAM, penanganan pelanggaran HAM itu memerlukan koordinasi dan pemantauan serta mediasi. Di samping itu, Komnas HAM mengharapkan pengawasan terkait diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial. Kita ingin kerjasama mewujudkan provinsi, kabupaten, kota sadar HAM dan ramah HAM. Jadi ukuran baru kita sekarang tidak sekedar bersih, tetapi kota-kota itu harus ramah HAM. Misalnya ada sarana untuk penyandang disabilitas, kemudian lebih toleran. Jadi nggak ada kita bertindak di negara ini atas dasar ras, agama, gitu ya. Warna kulit itu udah nggak zaman lagi. Nah itu ketinggalan lah. Jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PNS, masyarakat bisa melaporkan atau membuat pengaduan melalui Kementerian Dalam Negeri atau Komnas HAM. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati angkat bicara terkait 11 anak NTT yang meninggal akibat gizi buruk. Dirjen Gizi Kementerian Kesehatan pun membenarkan masih adanya gizi buruk di wilayah NTT. Sebanyak 1.910 gizi buruk di Nusa Tenggara Timur telah menewaskan 11 anak dalam waktu singkat. Banyak pertanyaan di masyarakat dan DPR mengenai masalah ini mengingat Kementerian Kesehatan sudah mengalokasikan dana perbaikan gizi. Lantas, di manakah anggaran miliaran itu sampai belum tersalurkan? Penemuan data ini langsung disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Oki Asokawati, di mana jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2007 hingga 2013. Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama kasus anak dan balita bertambah pendek atau stunting di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan peran Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas gizi layak untuk anak, dengan surat terbuka yang ditulis oleh Direktur Bina Gizi Kemenkes Doni Izwardi menjelaskan, sebanyak 1.910 kasus gizi buruk tanpa tanda klinis marasmus kwasiorlor di Provinsi NTT telah mendapat perawatan sesuai standar, baik dirawat inap maupun dirawat jalan. Sementara 6 kasus dengan tanda klinis MK telah dirawat di Therapeutic Feeding Center atau TFC Atambua, dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Naibona Kupang. 1 orang kini telah sembuh dan kembali ke rumah. Adapun 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Keva Menanu Timur Tengah Selatan meninggal. Doni juga membenarkan bahwa ada 1.918 kasus gizi buruk di NTT disebabkan oleh banyak faktor seperti akses terhadap sanitasi dan sumber air bersih masih sangatlah kurang. Selain itu, tingginya indeks penyakit yang berkaitan dengan kesehatan masih menjadi masalah seperti kurangnya kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Ditambah, kondisi geografis yang menyulitkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. Meskipun telah memberikan penjelasan, namun dari Kementerian Kesehatan sendiri belum memberikan pernyataan terkait kemana alokasi anggaran kesehatan yang begitu besar. Arina Nurrohmah, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ratusan anak-anak masih berjejalan di 10 titik lokasi penampungan di Desa Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pesantren Ramadan diharapkan menjadi salah satu solusi mengurangi kecemasan anak-anak dari erupsi Sinabung yang terus saja terjadi. Menempati 10 titik penampungan di seputaran kota Kabanjahe menjadikan ratusan anak-anak merasakan gangguan psikis. Sementara, erupsi terus saja terjadi, nyaris tidak henti. Sesungguhnya anak-anak butuh bermain untuk menghilangkan kecemasan dan kejenuhan. Tanpa itu, maka anak-anak akan menjadi murung. LSM Dompet Duafa dan beberapa LSM lainnya merasa perlu untuk menangani kecemasan yang dirasakan anak-anak. Untuk itulah, digelar sekolah ceria agar anak-anak pengungsi itu dapat melupakan derita yang mereka rasakan di barak penampungan. Tim Dompet Duafa selain menggelar sekolah ceria, juga menyelenggarakan pesantren Ramadan untuk anak-anak yang beragama Islam. Mereka diajar bermain dengan tema-tema religi,
belajar menghafal doa, serta tadarus Al-Quran. Tentu saja, layanan pendampingan yang dilakukan Dompet Duafa dan tim relawan lainnya sangat membantu menjaga psikis anak-anak. Erupsi Sinabung terus terjadi, nyaris tidak henti. Bahkan sesekali, erupsi itu mengeluarkan debu vulkanik hingga jauh. Kota Medan, salah satu kota terdekat dari Sinabung, sudah beberapa kali mendapat kiriman debu yang cukup besar. Debu-debu itu menutup beberapa kawasan hingga berwarna putih. Saiful Hadi, Syahnandar Purba, TVMU memberitakan dari Kabanjahe, Sumatera Utara. Pemirsa, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Karo terus melakukan pendampingan terhadap pengungsi Gunung Sinabung. Sedikitnya 400 warga Muhammadiyah dari Desa Tiga Pancur telah berada di wilayah penampungan paroki. Setiap kali Gunung Sinabung menunjukkan kegarangannya dengan memuntahkan ribuan ton lava dan debu vulkanik, maka setiap kali itu pula, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center ikut ambil bagian. Musibah yang terjadi beberapa hari sebelum Ramadan itu telah mengungsikan sekitar 400 jiwa warga Muhammadiyah dari Desa Tiga Pancur. Kini mereka ditampung di lokasi paroki bersamaan dengan penduduk dari desa lainnya. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Wartawan TVMU Biro Sumatera Utara Saiful Hadi melakukan wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo, Dr. Andes Erwin Tanjung. Saiful Hadi, Syahnandar Purba, TVMU memberitakan dari Kabanjahe, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita TVMU akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Jumlah umat Islam di kota Pematang Siantar lebih kecil ketimbang jumlah umat agama lain. Di sanalah dakwah Muhammadiyah harus tetap diperankan. Muhammadiyah harus memainkan peran dakwah yang lebih menarik di tengah komunitas agama lain yang lebih besar dari umat Islam. Dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, telah ada 25 pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, salah satunya ada di Pematang Siantar. Seperti di beberapa kabupaten lain, jumlah umat Islam memang lebih kecil, bahkan minoritas, namun tidak menyurutkan perjuangan dakwah Muhammadiyah di sana. Wartawan TV-mu Biro Medan Saiful Hadi mewawancarai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pematang Siantar, Badri Kalimantan, seputar gerakan dakwah dan persiapan mereka menghadapi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Berikut petikan wawancaranya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TV-mu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, masa depan pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang menempati barak pengungsian di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Langsa masih belum jelas. Diperlukan solusi yang konkret untuk menentukan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Menempati beberapa penampungan, ratusan pengungsi Rohingya dan Bangladesh masih menyisakan masalah, terutama menyangkut dengan masa depan mereka. Dari catatan TV-mu, saat ini ada 255 pengungsi Rohingya dan 427 pengungsi Bangladesh yang berada di kawasan pelabuhan Kuala Langsa. Sebagian lainnya berada di Desa Belang Adoh, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Sekitar 96 pengungsi Rohingya juga berada dalam satu lokasi penampungan di Kota Medan. Seperti apa masa depan mereka? Masyarakat ASEAN saat ini sedang melakukan kompromi untuk mencari solusinya yang tepat. Sedangkan di Indonesia, berbagai LSM seperti Aksi Cepat Tanggap, Dompet Duafa, termasuk MDMC Muhammadiyah, terus berupaya menyalurkan berbagai bentuk bantuan.
Wartawan TVMU Saiful Hadi dari Biro Sumatera Utara melakukan wawancara dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Syafiq Mukni, seputar upaya yang dapat dilakukan untuk membantu masa depan pengungsi Rohingya dan Bangladesh itu. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sebagai berita pamungkas, TVMU ingin mengajak Anda untuk melihat koleksi Al-Quran berbagai ukuran dari Al-Quran klasik yang menggunakan tulisan tangan hingga modern. Dengan berakhirnya berita ini, maka usai pula kebersamaan kita kali ini. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Bait Al-Quran yang berada di Taman Mini Indonesia Indah sangat cocok untuk wisata keluarga Anda di bulan suci ini. Museum ini mengkoleksi mushaf Al-Quran yang unik dengan berbagai ukuran. Museum Bait Al-Quran yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto pada tanggal 20 April 1997. Museum ini mengkoleksi karya-karya terkenal para ulama dan intelektual Muslim Nusantara sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Museum ini ramai dikunjungi warga saat hari libur atau pada bulan puasa sekarang ini. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Rizal. Dia berkunjung ke museum ini bersama keluarganya untuk mengenalkan Al-Quran. Jadi kita keluarga bikin acara sanlat selama 3 hari, dan untuk perjalanan pertama kita yaitu datang ke Taman Mini ini untuk melihat Bait Al-Quran dengan Museum Istiqlal yang ada di Taman Mini ini. Jadi tujuan utamanya untuk mengenalkan tentang Al-Quran itu sendiri ke anak-anak. Iya. Anak-anak pun terlihat senang dan antusias melihat koleksi Al-Quran ini. Manfaat yang luar biasa tentunya untuk menambah keimanan kita. Untuk mengisi waktu liburan sekolah, ya. Ada udah sering sih? Baru sekali ini. Gimana deh kesannya berkunjung ke museum Al-Quran? Ya senang, Al-Qurannya keren-keren lah. Gak ada yang gede, ada yang zaman dahulu.
Bait Al-Quran atau Rumah Al-Quran, pengunjung bisa melihat semua yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti Mushaf Istiqlal, Mushaf Wonosobo, Mushaf Sundawi dengan ragam hias khas Jawa Barat, Mushaf Malaysia dengan ragam khas Malaysia, Al-Quran Pusaka Republik Indonesia, Mushaf Al-Banjari, Al-Quran Kuno Nusantara, serta Al-Quran huruf Braille. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta.